Ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Ia telah memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola, mengusahakan segala potensi alam yang tersedia di atas muka bumi ini. Itu berarti manusia harus berusaha, bekerja keras, mengelola semua potensi yang diberikan Allah kepada manusia sebagai wujud untuk melaksanakan mandat Allah itu. Dan ini demi kesejahteraan manusia sendiri. Sejarah perkembangan Gereja Masehi Injili di Halmahera atau GEMI, ketika Injil diberitakan oleh Hendrik van Dijk di bumi Halmahera ini, ia melakukan pendekatan dengan pendidikan, pertanian, dan perubahan struktur masyarakat dengan memperkenalkan pola pertanian yang bernilai ekonomi seperti membuka lahan pertanian, kelapa, kakao, bahkan buah-buahan. Lahan yang tersedia cukup luas dan yang kita lihat ini adalah lahan pertanian yang dikembangkan oleh Sending dan kini terus dikelola oleh gereja, dalam hal ini Gereja Masehi Injili di Halmahera. Dalam perkembangannya, GEMI terus berusaha mengelola dan mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang tersedia, dan ini merupakan wujud bagaimana gereja mensejahterakan kehidupan umatnya di tengah-tengah dunia ini. Halmahera Utara di tahun 99 akhir itu kita mengalami sebuah musibah kemanusiaan. Dan ketika itu sampai tahun 2001 cukup porak-poranda negeri ini. Karena terjadi perbedaan pendapat, perbedaan penilaian antara sesama umat beragama yang begitu hebat, sehingga menimbulkan sendi-sendi kebencian yang begitu tajam. Pada suasana itulah gereja dan masyarakat mulai mencari solusi. Dan ketika kita menganggap bahwa di saat itu kita tidak berdaya, dan pada mulai dari 2002 gereja mencoba untuk mengedepankan sebuah visi yang namanya gereja memberdayakan. Jadi gereja memberdayakan ini bagaimana meningkatkan dan menemukan kembali jati diri baik warga gereja maupun warga masyarakat untuk boleh berdiri sendiri, boleh membangun sendiri. Dan untuk itu maka dilakukan berbagai upaya gereja dalam perenungan-perenungan dan bagaimana berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, terus menerus digelorahkan dari waktu ke waktu. Apakah itu di tengah-tengah umat beragama masing-masing dan gereja pada khususnya di Gereja Masehi Injili di Halmahera, di jemaat-jemaat, maupun dalam event-event kebersamaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai kesempatan di mana ada kegiatan-kegiatan bersama. Disitulah kita mencoba untuk memberdayakan semua sendi kehidupan gereja bersama masyarakat bahu-membahu. Apakah itu toleransi antar umat beragama, antar masjid dan gereja, kemudian dari sektor ekonomi, sektor sosial, banyak di kegiatan-kegiatan perkawinan, kegiatan-kegiatan keagamaan masing-masing, baik itu masalah kinatan di umat Islam maupun syukuran-syukuran di umat Kristen, itu selalu diupayakan untuk hidup bersama ini jalan. Kehidupan warga GEMI, pemahaman iman, pemahaman bergereja itu didorong supaya bisa memahami bahwa apa yang dialami dalam pergumulan GEMI 11 tahun lalu adalah bagian yang tidak perlu disesali lagi, tetapi adalah merupakan sebuah kenyataan yang dialami, yang mendorong warga gereja, yang mendorong kita semua untuk bagaimana melihat masa depan itu masih ada di dalam harapan kita kepada Kristus, sehingga kita tidak perlu lagi hanyut dalam peristiwa itu, tetapi kita bangkit melihat masa depan yang lebih baik. Sehingga pemahaman-pemahaman
iman, pemahaman teologi itu perlu didorong, sehingga seperti yang sudah didengung-dengungkan di Duma bahwa perlu ada pengampunan. Saya kira ini penting. Kalau kita tidak ada dalam suasana seperti itu, maka apa saja kita tidak bisa lakukan.
gereja yang terus mendorong kehidupan jemaatnya untuk bagaimana terus mengembangkan potensi-potensi alam yang tersedia. Dan ini merupakan wujud dari bagaimana kita mengimplementasikan karya Allah di tengah-tengah dunia ini melalui kerja. Melalui badan usaha inilah kita mulai kembali mengembangkan potensi-potensi yang tersedia dengan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian bagaimana kita mau memberdayakan warga gereja yang tidak punya pekerjaan lagi untuk bisa mencari nafkah hidup, supaya kehidupan mereka bisa kembali dipulihkan. Pengembangan ekonomi yang diterapkan oleh BUMG tingkat sinode terhadap jemaat-jemaat, kami tetap bersedia mengikuti lokakarya, dan dalam lokakarya kami dapat membuka semua wawasan kami untuk membentuk satu kelompok di tengah-tengah jemaat. Misalnya dalam pola pengelolaan, dalam hal ini tanaman perkebunan kelapa, sistem pemanenan harus tepat pada waktunya, dan pemanfaatan lahan di bawah pohon kelapa, yaitu mengarah pada tanaman pangan jagung. Dalam hal ini pertanian organik harus ditingkatkan. Karena itu kami sebagai pengurus BUMG tingkat jemaat dapat kami laksanakan dan mempraktekkan itu sesuai dengan maksud cinta lingkungan sampai pada saat ini. Tuhan menghendaki supaya kita keluar dari kungkungan dan lingkungan yang kemudian membuat kita sendiri tidak berdaya, membuat kita sendiri rugi, membuat kita sendiri masa bodoh. Apalagi dengan berkat, dengan ciptaan, dengan anugerah yang diberikan kepada kita, lalu kita hidup, kita berada dalam kemiskinan, kita berada dalam kebodohan, ketertinggalan, dan lain sebagainya. Saya kira secara teologis Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Karena itu dalam pandangan itu, gereja Masih Injili di Halmahera perlu membebaskan diri dari kungkungan-kungkungan itu, perlu keluar dari suasana itu. Karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah menyediakan segala-galanya, alam, pikiran, dan segala isinya untuk kebutuhan dan kepentingan kita manusia. Kalau kita bicara kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan keberagaman bangsa ini, khususnya di daerah ini, dari berbagai dimensi perspektif yang kita lihat ya, memang keadilan, keamanan, toleransi itu menjadi aspek kunci. Ketika suasana aman, maka semua orang boleh bekerja dengan tenang. Tetapi pemerintah dan semua stakeholder juga harus memberikan keadilan yang benar, keadilan yang betul-betul adil, sehingga masing-masing orang lalu boleh mengaktualisasikan diri, mengekspresikan segala sesuatu yang ada padanya untuk boleh bekerja, mencukupkan berbagai kebutuhan hidup.